Oke, Assalamualaikum. Kita lanjutkan di video yang berikutnya. Jadi pada materi perdana ini, ya materi pendahuluan, saya akan bahas tentang peluang atau probabilitas. Jadi peluang atau probabilitas ini adalah dalam statistika ini dasarnya ya, basisnya. Jadi dia harus dipahami dulu karena dia akan mendasari seluruh materi atau seluruh pembahasan mata kuliah statistik matematika. Peluang atau probabilitas itu sendiri kalian sebenarnya sudah nggak asing. Kenapa? Karena ketika di sekolah sudah pernah mendapatkan pembahasan tentang ini. Nah, kayak gitu. Jadi sebelum kita definisikan apa itu ruang sampel dan lain sebagainya, kita langsung ke contoh aja biar lebih paham. Jadi, misal dalam sebuah percobaan, misalnya percobaannya adalah pelemparan dadu, maka ketika dadu dilempar, tentu akan ada kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Kan gitu ya. Jadi kemungkinan yang pertama misalnya dadu bermata satu muncul. Atau kemungkinan itu, jadi kemungkinan yang kedua, dadu bermata dua yang muncul. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dadu bermata tiga muncul, atau dadu bermata empat, atau bermata lima, dan juga bermata enam. Ya, jadi seluruh kemungkinan ini hasil dari kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan ini disebut dengan ruang sampel. Jadi kalau dalam percobaan pelemparan dadu, maka berapa ruang sampelnya? Itu ada 6 ya. Kemungkinan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, seperti itu. Jadi ruang sampel sendiri biasanya kalau dalam soal itu bisa dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel ya. Nah, saya katakan ini adalah sebuah kemungkinan, misal kemungkinan yang dalam pelemparan dadu itu yang mungkin muncul misalnya 2 ya, mata dadu 2, maka ini namanya sampel point ya. Anggota-anggota dari kemungkinan itu disebut dengan sampel point atau titik sampel ya. Titik sampel bisa diartikan anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam sebuah percobaan. Nah, andaikan yang saya mau adalah peristiwa di mana dalam pelemparan itu muncul dadu bermata 4 misalnya. Nah, ini adalah sebuah kejadian. Jadi, kejadian di mana dalam pelemparan itu dadu bermata 4 muncul. Nah, di sini dari kejadian ini bisa diartikan bahwa sebuah kejadian itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Berapa besarnya kemungkinan dadu bermata 4 muncul? Kita bisa menghitung berapa besarnya peluang itu. Caranya gimana? Ada caranya, ya, cara untuk menentukan peluang. Cara yang pertama itu adalah dengan cara objektif. Ada 2 cara, yaitu dengan metode klasik dan metode frekuensi. Dengan metode klasik ini di mana jika diketahui bahwa peristiwa A dapat muncul dalam M cara dan total seluruh kemungkinan adalah peristiwa adalah N, maka peluang munculnya peristiwa A itu adalah banyaknya cara M dibagi total seluruh cara. Jadi kalau dalam pelemparan dadu tadi, saya maunya kejadian A yang saya harapkan itu adalah mata dadu 4 yang muncul. Maka berapa banyaknya cara mata dadu 4 muncul? 1 ya. Berarti di sini M-nya sama dengan 1 dibagi total seluruh cara, dibagi seluruh kemungkinan 6. Jadi kalau yang saya harapkan adalah mata dadu 4 muncul, maka hasilnya adalah 1/6. Ya. Nah, seperti itu. Artinya dengan cara ini semua kemungkinan ya, itu mempunyai peluang yang sama besar. Nah, itu metode klasik. Kemudian yang kedua adalah metode frekuensi. Pada metode frekuensi ini, jika peristiwa serupa A terjadi M kali dalam total percobaan N, maka peluang munculnya A itu adalah banyaknya A muncul dibagi total percobaan atau sama dengan M per N. Nanti hasilnya, nanti akan lebih jelasnya kita ke contoh. Yang pertama, kita ke contoh dengan metode klasik. Ya, saya akan bahas di contoh 1 saja, contoh 2 dan 3 kalian bisa pelajari sendiri. Misal dalam pelemparan mata uang logam, ya, sekali pelemparan, ya, artinya di sini ketika uang logam itu dilempar, berarti
punya dua kemungkinan, kalau tidak gambar atau angka, ya kan? Jadi space-nya, ruang sampelnya di sini ada dua, total semua caranya. Maka apabila saya berharap bahwa gambar yang muncul, berapa peluangnya? Peluangnya adalah setengah. Jadi gambar A muncul kesempatannya adalah 1 dan dibagi total seluruhnya, jadi setengah, atau berharap yang angka muncul. Ya, jadi angka atau gambar itu memiliki kesempatan yang sama. Nah, itu di metode klasik. Kemudian di contoh yang metode frekuensi, misal bila dalam 80 pelemparan mata uang, di sini pelemparannya tidak harus seimbang, munculnya angka itu sebanyak 45 kali. Maka berapa besarnya munculnya angka? Maka di sini kita cari probabilitas munculnya angka adalah sebanyak angka itu muncul, yaitu 45 dibagi totalnya. Nah, ini adalah contoh dari metode frekuensi. Ya, menentukan peluang yang kedua adalah dengan cara subjektif. Jadi, namanya subjektif. Jadi, di sini peristiwa itu terjadi berdasarkan keyakinan seseorang atau kadang merupakan dugaan atau perkiraan, di mana peristiwa yang diharapkan itu biasanya tidak memiliki data numerik yang cukup. Contoh kasusnya misal saudara punya usaha baru dalam memproduksi barang, di mana barang ini belum pernah ada di pasaran, bahkan barang yang mirip pula juga belum ada di pasaran. Nah, pertanyaannya pertanyaan misalnya, berapa peluang barang yang diproduksi tersebut akan habis sebulan? Jadi di sini data sebelumnya itu nggak ada, jadi kita tidak punya data numerik yang cukup, ya. Kemudian contoh-contoh kasus ini seperti ini berarti menentukan peluangnya itu berdasarkan perkiraan saja, ya. Jadi perkiraan seseorang. Jadi kalau misalnya di sini punya kasus seperti ini, maka cara menentukan peluangnya adalah dengan metode subjektif. Caranya bagaimana? Nah, kita pakai rumus yang ini. Jika pada suatu peristiwa A, limit dari FA itu sama dengan MA dibagi M, di mana MA itu adalah banyaknya peristiwa A terjadi dari seluruh tindakan M. Ya, untuk di sini M mendekati tak hingga, maka peluang dari peristiwa A juga dapat muncul atau dapat dinyatakan sebagai peluang A itu sama dengan limit M mendekati tak hingga FA atau limit M mendekati tak hingga AM, ya, MA dibagi M. Nah, kayak gitu. Nanti baru bisa ditentukan peluangnya. Oke, saya lanjutkan di aksioma peluang. Jadi di sini namanya aksioma. Aksioma berarti itu secara umum sudah bisa dipercaya, ya. Jadi aksioma itu bisa diartikan bukti diri yang secara umum telah diterima kebenarannya. Pada peluang terdapat 3 aksioma dasar, ya, yang berhubungan dengan ruang contoh S dan kejadian A dan B. Notasinya biasanya P dalam kurung begini untuk peluang. Kemudian yang pertama di sini, aksioma pertama adalah dinyatakan ketidaknegatifan. Jadi setiap kejadian itu memiliki peluang yang tidak negatif. Jelas ya, peluang itu biasanya nilainya adalah antara 0 dan 1. Jadi sesuatu terjadi itu biasanya nilainya 1, pasti terjadi, itu nilainya 1. Kalau misalnya sesuatu itu tidak terjadi, itu adalah 0, sama dengan 0. Kemudian nilainya peluang, kemungkinan itu berada di antara itu 0 dan 1. Jadi di sini pada aksioma pertama dinyatakan bahwa pada peluang, ya, ketidaknegatifan. Setiap kejadian memiliki peluang yang tidak negatif, maka besarnya peluang A itu lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua adalah kepastian. Jadi peluang ruang sampel itu adalah 1. Ya, jadi seluruh kejadian atau dari ruang sampel itu sama dengan 1, atau bisa dinyatakan PS itu sama dengan 1. Yang ketiga adalah gabungan. Peluang gabungan dari kejadian yang saling lepas adalah jumlah peluang dari tiap kejadian. Ya, bisa dirumuskan di sini peluang kejadian A gabung B,
Ya, A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B jika A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Nah, seperti itu. Jadi, aksioma ketiga yang dapat dikembangkan untuk beberapa kejadian nanti akan saya jelaskan di yang berikutnya. Ini biasanya disebut dengan hukum penambahan peluang. Ya, saya lanjutkan di pembahasan yang berikutnya adalah tentang aturan peluang. Dalam bagian ini akan dibicarakan hal-hal penting yang berhubungan dengan aturan peluang untuk kejadian A, B, dan himpunan kosong. Tadi sudah saya katakan bahwa nilai peluang itu adalah antara 0 dan 1. Jadi aturan yang pertama, besarnya peluang A itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Peluang suatu terjadi nilainya di antara 0 dan 1. Yang kedua, peluang dari himpunan kosong itu sama dengan 0. Yang ketiga, peluang A itu lebih kecil atau sama dengan peluang B jika A adalah himpunan bagian dari B. Aturan yang keempat, peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Ya. Yang kelima, peluang A gabung B atau peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jadi biasanya yang perlu diingat adalah bahwa semua aturan peluang ini, terutama yang di akhir ini ya. Nah, setelah ini saya akan bahas cara atau macam-macam kejadian, tapi di video selanjutnya. Terima kasih.